Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang angka indeks. Kenapa di statistika perlu membahas tentang angka indeks? Jadi angka indeks ini adalah angka yang sedemikian rupa dibuat untuk perbandingan pada kejadian yang sama tapi pada dua waktu yang berbeda. Contohnya seperti laporan penjualan ataupun nilai dan lainnya. Ada dua hal yang biasanya digunakan sebagai angka indeks. Yang pertama adalah base period dan yang kedua adalah current period. Nah, untuk indeks itu diperlukan dua hal seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah base period, yang kedua adalah current period. Base period ini adalah satuan waktu yang digunakan untuk tahun dasar. Sedangkan untuk current period adalah untuk tahun berjalan. Jadi kita harus menggunakan atau membutuhkan dua satuan waktu ini untuk tahun dasar dan juga tahun berjalan. Tahun dasar atau base period ini adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai tahun dasar perbandingan yang berfungsi sebagai penyebut. Sedangkan untuk current period atau waktu yang berjalan ini adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar yang berfungsi sebagai pembilang. Pada kesempatan ini kita akan menghitung beberapa contoh untuk angka indeks yang dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah angka indeks untuk menghitung harga berdasarkan relatif sederhana. Yang kedua adalah untuk menghitung angka berdasarkan indeks kuantitas. Yang ketiga berdasarkan nilai. Selanjutnya adalah angka indeks yang dilihat atau dihitung dari harga agregat sederhana, angka kuantitas agregat sederhana, dan juga indeks nilai agregat sederhana. Baik, untuk yang pertama adalah kita akan mencoba untuk menghitung sebuah contoh dari banyaknya beras yang dihasilkan oleh PT Bulog selama tahun 2015 dan juga tahun 2016. Masing-masing pada tahun 2015 ini sebanyak 150 ton dan pada tahun 2016 sebanyak 225 ton. Hitunglah indeks produksi tahun 2015 dan 2016 pertanyaannya. Untuk menjawab indeks produksi pada tahun ini, kita akan membagi dua, yaitu untuk satuan hitung 2015 dan juga satuan hitung 2016. Untuk periode tahun dasar 2015, ini adalah tahun yang dijadikan tahun dasar atau tahun penyebut. Kita tinggal memasukkan indeks produksi tahun 2016-nya, yaitu 150 ton pada tahun 2015 dan juga 225 ton pada tahun 2016. Untuk waktu yang bersangkutan, kita tinggal ganti satuannya menjadi satuan angka 2016 sebesar 225 dan juga 2015 sebesar 150. Lalu setelah itu silakan untuk dibagi. Untuk tahun 2016 225 per 150 yaitu angka yang ada di tahun dasar dikalikan 100% hasilnya menjadi 150%. Sehingga kenaikan produksi pada tahun 2015 ke 2016 adalah sebesar 50%, yaitu dari 150% dikurangi 100% menjadi 50%. Untuk satuan hitung yang kedua, yaitu untuk periode tahun dasar 2016, kita tinggal menghitung kembali seperti yang telah dilakukan pada 2015, yaitu satuannya dijadikan angka. Untuk waktu yang bersangkutan 2015 dijadikan 150, untuk waktu dasarnya di tahun 2016 dijadikan 225. Untuk menghitung produksi indeks tahun 2015 adalah 150. Ini adalah jumlah ton pada tahun 2015 dibagi 225. Ini adalah jumlah ton beras pada tahun 2016 dikali 100%. Hasilnya adalah 66,67%. Sehingga kita dapat membaca terdapat penurunan produksi sebesar 33,33% dari 2 tahun tersebut, yaitu dari 100% dikurangi 66,67% sehingga nilainya adalah 33,33%. Setelah itu kita akan lanjut ke angka indeks harga relatif. Umumnya untuk menghitung
rumus indeks dengan relatif sederhana adalah sama. Yang berbeda adalah hanya untuk nilai, kuantitas, dan juga harganya. Nah, untuk harga ini adalah perkembangan harga relatif suatu barang atau jasa yang akan dihitung ya pada tahun berjalan ini dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa tersebut. Nah, rumusnya adalah untuk angka indeks harga relatif sederhana adalah IH, ini dari indeks harga, sama dengan HT, T ini adalah dasar, dan HO, O ini adalah berjalan, dikali 100. Kita masuk ke contoh ya. Contoh, kita memiliki sebuah tabel, di dalamnya terdapat tahun, harga, indeks, dan juga perhitungan. Di dalam tabel, kita memiliki sebuah data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Ini. Setelah itu kita juga memiliki harga bervariasi dari mulai harga Rp1.000 pada tahun 2000, Rp1.100 pada tahun 2001, Rp2.500 pada tahun 2002, sampai ke Rp2.700 pada tahun 2006. Nah, bagaimanakah perhitungannya untuk menghitung indeks harga relatif sederhana? Mudah sekali. Jadi kita tinggal mengalihkan atau membandingkan angka perhitungan dari mulai tahun-tahun yang akan dihitung ke tahun dasar. Tahun dasarnya kita tentukan dulu ya di tahun 2000, yaitu tahun awal. Sehingga harganya adalah 1000. Kita bisa membandingkan harga-harga tersebut 1000 per 1000 dikali 100, nilainya adalah 0%, tidak ada kenaikan atau penurunan karena di tahun yang sama. Lalu 1100 dibagi 1000, 1100 dari tahun 2001 dibagi 1000 di tahun 2000 dikali 100 menjadi 110%, sehingga kenaikannya adalah 10%. Lalu dilanjutkan pada tahun 2002, 2500 ini harga tahun 2002 dibagi 1000 harga tahun 2000 dikali 100, hasilnya adalah 250%, sehingga mengalami kenaikan 150%. Nah, ini bisa dihitung sampai dengan terakhir, sampai dengan tahun 2006, di mana harga berubah menjadi 2.700. Jadi kita tinggal menghitung 2.700 dibagi 1000 di tahun dasar, dikali 100. Hasilnya adalah 270%, sehingga kenaikannya dari tahun 2000 ke tahun 2006 adalah 170%. Selanjutnya kita akan menghitung angka indeks kuantitas relatif sederhana. Jadi untuk kuantitas relatif sederhana ini adalah kita akan menghitung perkembangan kuantitas barang atau jasa yang dihitung, lalu dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Nah, untuk indeks ini, untuk indeks kuantitas, ini kita juga tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas ya, karena dianggap masih memiliki kepentingan yang sama. Baik, untuk rumusnya adalah IK ini adalah indeks kuantitas, dihitung berdasarkan kuantitas pada tahun dasar, dan juga kuantitas pada hitungan berjalan atau tahun berjalan dikali 100. Untuk lebih mudahnya, kita bisa melihat tabel berikut ini. Pada tabel berikut, ini hampir sama dengan tabel sebelumnya, terdapat satuan waktu tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Dengan jumlah kuantitas seperti ini. Tahun 2000 jumlah kuantitasnya 31, tahun 2001 jumlah kuantitasnya 30, tahun 2002 jumlah kuantitasnya 32, sampai dengan tahun 2006 jumlah kuantitasnya 31. Setelah itu kita menghitung hampir sama dengan harga relatif sederhana. Angka kuantitas dijadikan sebagai tahun dasar dan juga satuan hitung. Yang pertama adalah untuk tahun 2000. 31 ini diambil dari kuantitas untuk tahun berjalan yang sedang dihitung. Lalu 31 yang kedua adalah ini tahun dasar dikali 100, hasilnya adalah 0% karena di tahun yang sama. Pada tahun 2001, nilai yang dihitung berjalan adalah 30 per atau dibagi 31, ini adalah angka kuantitas dasar dikali 100, hasilnya adalah 96,7%. Kita tinggal menghitung 100% dikurangi 96,7% sehingga terdapat penurunan atau minus sebesar 33,30%. Di mana pada tahun 2001 ini untuk beras mengalami penurunan min 3,3%.
Lanjut ke tahun 2002, jumlah kuantitasnya adalah 32. Kita tinggal menghitung 32 dibagi 31 sebagai kuantitas dasar dikali 100, nilainya adalah 103,2%, sehingga mengalami kenaikan 3,2%. Silakan dihitung untuk sampai dengan tahun 2006. Di sini kebetulan angkanya sama ya dengan angka di tahun 2001, yaitu 31. Kita tinggal menghitung 31 per 31, hasilnya adalah 100%, sehingga kesimpulannya tidak ada kenaikan atau penurunan harga di tahun 2006 per 2000, atau tidak ada penurunan kuantitas barang gitu.